yang kita sama-sama banggakan, kita hormati Panglima Komando Personal Nasional beserta Ibu yang alhamdulillah beliau baru kembali menunaikan ibadah haji. Kita doakan bersama semoga haji beliau dan seluruh jemaah haji diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemakburan dan juga nilai-nilai kebaikan untuk dibawa pulang dan diamalkan di tempat bertugas. Demikian saya dengar juga Wakasau, Badan Kodiklat, juga mudah-mudahan seluruhnya dalam dan baik. Yang saya hormati, saya muliakan dan kita banggakan Komandan Diklat TNI AU beserta Ibu. Saat ini juga hadir bersama kita beberapa staf dari Kasau TNI AU. Hadir bersama kita Panglima Koopsud Wilayah 1 beserta Ibu. Dan juga tidak lupa bersama kita tuan rumah ada Dan Lanut Halim Perdana Kusuma beserta Ibu dan keluarga besar. Baik dari Koopsud ataupun Lanut Halim Perdana Kusuma dan juga jamaah sekalian, ada tokoh-tokoh masyarakat tanpa kecuali. Saya memulai dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir saat ini digolongkan oleh Allah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda, didokumentasikan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir. Paham? Tidak. Man salaka tariqa, siapapun yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya, jadi panitia, jadi peserta, jadi bagian yang hadir beserta tugasnya, yaltamisu fihi ilma, tapi ia niatkan bukan sekedar melangkahkan kaki, datang ke majlis untuk belajar. Walaupun satu ayat, satu hadis, satu hikmah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka setiap langkahnya, keringatnya, persiapannya, Allah perintahkan pada malaikat, catat itu semua, malaikat untuk dibalas di hari hisab demi memudahkan langkahnya ke surga. Nah, tidak cukup dengan amin, kita lihat masukkan nanti. Wa innal malaikata, dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, kata Nabi, diperintahkan malaikat la tadau ajnihataha, malaikat bentangkan sayapmu pada setiap yang akan berangkat menuntut ilmu, sampai dia duduk, dia dengar, dia pulang ke tempatnya kembali, dan ridhan li talibil ilmi, berikan ridha pada para penuntut ilmu itu. Ridhanya malaikat ada 3 arti. 1, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Itulah sunnahnya nanti kalau kita nunggu pengajian, ustadz belum datang, kiai belum tiba, isi dengan doa. Boleh jadi itulah yang dikehendaki Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan selama ini. Selesai pengajian, selesai amal soleh, minta berdoa, di saat itulah kemudian malaikat mengaminkan apa yang kita mohonkan. Puncaknya, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang datang bawa dosa, orang yang datang bawa salah, kalau benar dia ngajinya, kalau nyimak dengan baik, dia amalkan isinya, maka sebelum pulang ke rumahnya, Allah perintahkan pada malaikat, gugurkan dosa-dosa yang ia pernah perbuat selama hidupnya. Malam takunil kabair. Itulah sebabnya kalau ada orang berkonsultasi bahkan pada para sahabat, kemana saya mesti bertobat pada Allah supaya saya dosanya digugurkan oleh Allah? Maka di antara sunnahnya, datangi majlis ilmu, belajar pada syekh yang benar, maka setiap langkah yang dilakukan sebelum sampai ke majlis ilmu, digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan langkah-langkah yang ia hadirkan itu. Itulah yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah.
Siapa yang mau merubah hidupnya jadi lebih baik, jadi lebih bernilai, jadi lebih punya semangat beramal saleh, dia datang ke majlis ilmu. Kalau masih ada kesempatan hidup, kata Allah, yang Allah berikan pertama kali ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau datang ke majlis ilmu, jangan berharap dapat dunia dulu. Saya udah datang nunggu dari habis asar sampai sekarang belum dapat snack. Salah. Majlis ilmu yang Allah berikan kalau benar ngajinya, duduknya baik, belajarnya bagus, maka yang Allah berikan pertama ketenangan, kelapangan pada dirinya. Setelah hati lapang, hatinya bagus, baru diberikan petunjuk bagaimana mendapatkan dunia sesuai dengan maslahatnya. Maka saya bermohon mengawali jumpa kita malam hari ini, semua yang hadir malam ini tanpa kecuali di tempat ini, semoga digolongkan oleh Allah pada hadis yang tadi telah kita sebutkan. Baik, hadirin sekalian, ini saya sebetulnya agak unik malam ini. Izin Panglima ini, Komandan. Alhamdulillah hampir selama hidup sejak ngajar, saya nggak pernah beli, Pak, Bu. Ini ujung kepala sampai ujung sampai ujung kaki ini, itu Allah siapkan. Allah kasih. Ini hadiah. Jas juga dikasih. Jam tangan dikasih. Sampai kaos kaki, sampai sepatu, sampai mobil, nggak beli, Bu. Cuma yang ini spesial. Saya bilang sama staf saya sebelum berangkat, tolong carikan kemeja warna biru langit, dan saya harus beli. Jadi spesial untuk HUT Koopsud ke-73 ini, saya spesial beli sendiri, kemeja warna biru langit, ingin menunjukkan komitmen bahwa ulama selalu membersamai TNI. Dan sesuai prediksi saya, TNI pun khususnya panglima-panglimanya akan membersamai ulama. Prediksi saya, kalau saya pakai biru, pasti komandan panglima pakai putih. Atau baju koko. Jadi ini menunjukkan ulama tidak jauh dari TNI, TNI tidak jauh dari ulama, ulama dan TNI dekat dengan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bapak Ibu sekalian, pesawat pertama yang diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dioperasikan, itu sumbernya dari keringat, dari iuran, dari perhatian rakyat yang sangat mencintai bangsa, negara, dan TNI-nya. Dari Aceh belahan sana, sebagian tokohnya masih hidup. Mak Nyandang kemarin baru datang 2018 menghadap Presiden, dan menceritakan kisah heroik bagaimana masyarakat Aceh membentuk panitia, diketuai oleh dua orang. Ada namanya satu Junaidi Yusuf, yang kedua seorang Habib. Habib Muhammad Said Ali Al-Habsyi. Jadi panitia mengajak masyarakat mengumpulkan dari hasil keringat bagaimana caranya kita iuran bangsa ini, negara ini yang baru merdeka bisa punya pesawat. Maka seorang Mak Candang yang punya tanah berapa petak, punya emas 10 kilo, beliau datang 6 tahun lalu ke istana, itu langsung tanpa pikir panjang jual tanahnya, yang lain jual emasnya, sampai terkumpullah 20 kg emas pada masa itu, dan 130.000 pada saat itu, hitungan dari dolar Malaya, yang sekarang Singapura dolar. Dapatlah dua pesawat dari tipe Dakota, Selawah 001, Selawah 002, yang kelak ketika diterbangkan cikal bakalnya akan melahirkan satu perusahaan besar, Indonesian Airways, yang sekarang dikenal dengan Garuda Indonesia. Jadi kalau Anda lihat Garuda Indonesia, lihat TNI AU, lihat pesawat-pesawat yang ada, itu embrionya, cikal bakalnya tidak dipisahkan dari rakyat dan ulama. Itulah sebabnya kenapa saya sekarang harus membeli kemeja ini, untuk menunjukkan kesan bahwa sampai detik ini dan kapanpun TNI AU akan selalu bersama rakyat dan ulamanya. Hadirin, malam ini ada sesuatu yang beda. Jadi kalau yang di dalam mungkin tidak terlalu terasa. Kita yang datang dari luar, ini ada wilayah VVIP, Afron Squadron 45, ini VVIP khusus helikopter. Dulu saya sekitar 2016 mengajar di Squadron 17, Pak. Yang ini tetangganya 45. Tapi yang membuat kita istimewa, kita berada di lingkungan lanut yang sangat padat,
yang bisa diakses oleh setiap sipil dengan satu nama perjuangan yang luar biasa. Itulah yang akan menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini. Saya tanya yang warga umum ya, bukan yang TNI. Siapa yang tahu ini landasan udaranya namanya apa? Hah? Siapa yang tahu? Kalau kita mau terbang, kita lewat bandara udara namanya apa? Namanya apa? Saya izin maju, Komandan. Izin maju ya, Bu. Pak yang sebelah sini, namanya apa? Halim apa? Perdana Kusuma. Ibu namanya apa? Halim Perdana Kusuma. Nama lengkapnya Abdul Halim Perdana Kusuma. Lahir tahun 1922, wafat syahid tahun 1947. Usianya hanya 25 tahun. Pengorbanan besarnya luar biasa. Sejak membawa beberapa amunisi, senjata, granat yang tidak mudah bersama dengan sahabatnya Iswahyudi. Dari Thailand bergerak, kemudian pesawat ada musibah dan jatuh. Tapi yang saya ingin katakan adalah, perhatikan baik-baik. Ini poin yang ingin kita mulai dari internal Tentara Nasional Indonesia di AU dulu. Saudara, setiap orang yang mengenakan pakaian seragam kehormatan, yang dijadikan pakaian ini untuk membela bangsa negaranya, dan dia niatkan untuk ibadah, maka ingat baik-baik, pakaian yang dikenakan itu juga pakaian kehormatannya di sisi Allah, dan tugasnya pada saat itu berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Jadi ketika Anda mengenakan pakaian kebanggaan ini, lalu Anda gunakan untuk bertugas dan berdinas, lalu Anda niatkan bukan sekedar mengabdi untuk bangsa dan negara, tapi Anda niatkan untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka seketika itu dituliskan, Allah perintahkan malaikat, tuliskan seragamnya adalah kehormatannya, setiap pekerjaannya nilainya ibadah fi sabilillah. Ini nyata ini. Kalau wafat, statusnya syahid. Kalau statusnya benar syahid, maka kemuliaannya bukan hanya di dunia. Di alam kubur diabadikan oleh Allah, di akhirat dijanjikan kebahagiaan yang berlipat. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 169. Saya mohon izin ke internal dulu supaya kita punya kebanggaan ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan Anda duga orang yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, Anda gunakan seragam, mengabdi pada negara, jaga keamanan, wa amanahum min khauf, karena tugas kita rakyat aman, tugas kita rakyat enak, ibu tidak terancam dengan ancaman dari luar, karena pangkalan bagian udara kita telah terjaga. Kita merasa tenang beraktivitas, ke pasar nyaman, belanja nyaman, kerja nyaman, karena ada orang berseragam yang menjaga bagian dari tapak negeri ini, dan dia niatkan untuk ibadah, wafat dia, kata Allah, jangan diduga wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi Allah berikan nilai kehidupan yang baru, di alam kuburnya dijaga, diberikan kebahagiaan berlipat, namanya diabadikan untuk dikenang. Tak peduli berapa usianya, tak peduli dari mana asalnya. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Madura, usia hanya 25 tahun. Tapi dia abdikan dirinya dengan keadaannya demi negaranya, bangsanya, dan dia niatkan untuk ibadah. Dalam perjalanan pesawat jatuh, tapi namanya terangkat sampai dengan sekarang. Pesawat boleh jatuh, tapi namanya dilambungkan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan lembaganya, jangankan institusinya, setiap orang yang sipil, yang dewasa, yang kecil, yang anak-anak, dia bisa akses. Di mana kita terbang? Halim Perdana Kusuma. Adakah setiap kita yang lewat ke sana mengingat tentang ini? Adakah setiap Anda yang bertugas terinspirasi dengan ini? Demi Allah saya katakan, setiap terbang landing di Halim, turun dari pesawat, masuk saya lihat foto terpampang Abdul Halim Perdana Kusuma, yang saya lakukan hormat di depannya dan mendoakan, ya Allah, begitu muliakah sosok ini, engkau muliakan sampai dipampangkan, diberikan bagian dari namanya.
Siapa kita? Di mana di antara kita yang telah diabadikan? Jenderal Sudirman, apakah ada sampai dengan sekarang? Tidak. Pangeran Diponegoro, inisiator yang kemudian kelak akan jadi Kodam 4 Diponegoro, adakah sampai sekarang? Tidak. Jadi ketika Anda sekarang dengan tekad TNI ampuh, dengan tekad TNI tangguh, prima, ampuh, bukan sekedar ampuh, tapi tanamkan pada diri seragam ini kehormatan saya, kebanggaan saya, dengan seragam ini saya beribadah. Jadi apapun Anda, tugas apapun Anda, ketika bagian pertama kita lakukan adaptasi yang baik, modernitas kita sesuaikan, profesionalitas kita tampilkan, unggul untuk di bidangnya, kemudian humanis kita lakukan dalam kehidupan, maka wafat pun kita, Allah tanamkan namanya abadi, disertakan tertulis dengan baik, dan di akhirat, wayalbathuna siyaban khudra. Ada orang-orang yang di akhirat, saat di dunianya capek, lelah, banyak berpisah dengan keluarga, kadang kesejahteraan tidak mencukupi, kadang berangkat tugas istri WA, nasi belum ada, beras belum kumpul. Kata Allah, sekarang saatnya hilang penat, hilang segala macam kesulitan, sekarang saatnya engkau bahagia. Dia diberikan pakaian kehormatannya, diberikan gelang-gelang emasnya, diberikan pakaian sutra, dan diperintahkan kepada Allah, silahkan nikmati kebahagiaan paripurna atas dasar perjuangan yang telah engkau lakukan selama hidup. Jadi saya tidak ingin mulai dengan yang umum dulu. Saya ingin katakan dengan seragam yang Anda kenakan itu, banggalah dengan itu semua. Karena Allah pun menjadikan itu sebagai kehormatan kita sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya sampai beli kemeja malam ini sengaja saya pakai, Anda belum bangga dengan warga dari seragam yang Anda kenakan itu, maka dengan cara apa lagi Ustadz Ari Hidayat memberikan motivasi supaya Anda bangga dengan seragam yang Anda kenakan itu. Ini bagian pertama. Ini kita belum mulai, kita baru mau mukadimah ini. Tapi izin, saya mau sambungkan dengan cepat. Ada situasi yang tidak mudah. Dalam kondisi Allah sudah memberikan kemuliaan berlipat pun, nanti akan muncul satu masa yang orang tidak cukup bahkan bergeser dari kemuliaan yang telah Allah berikan. Saya ambil beberapa hadis dulu, nanti kita akan bawa ke dalam kehidupan sekarang. Nanti silahkan cek ya. Kira-kira hadisnya sudah ada belum sampai sekarang maknanya. Hadisnya disampaikan dari sahabat Nabi, namanya Irbad. Irbad dikunjungi dua sahabat mulia, Anas bin Malik dan Hujur bin Hujur. Datang mengunjungi sahabat Nabi karena melihat ini yang masih hidup, ini yang punya informasi dari Nabi, penting untuk kehidupan. Maka apa yang terjadi? Saat duduk samping Irbad, kata sahabat Irbad radhiyallahu ta'ala anhu, satu kali saya sholat dekat Nabi. Izin Panglima nanti saya bahas ini. Karena Panglima tertinggi Nabi, yang paling menarik Nabinya jadi imam, di belakangnya ikut, dan ada pendidikan dari sholat dari awal sampai akhir untuk pendidikan Panglima sampai ke bawahnya. Ketika Nabi berbalik, selesai sholat, maka Nabi mengatakan kalimat yang sampai sekarang mesti kita ingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha. Berusahalah selalu engkau meningkatkan takwa kepada Allah. Saya langsung lompat kepada sanad yang penting dan matan yang penting. Man ya'ish minkum ba'di. Siapa nanti yang hidup setelah generasiku. Nabi wafat, muncul generasi, muncul generasi, muncul generasi. Man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup sepeninggalku ini, fasayara fihi ikhtilafan katsira. Akan banyak melihat masalah-masalah yang sebelumnya tidak muncul. Masalah ini menyebabkan satu, banyak beda pendapat. Yang kedua, dari beda pendapat banyak perselisihan. Yang ketiga, dari muncul perselisihan, muncul perpecahan. Saya mau tanya sebentar. Sekarang banyak tidak yang berselisih? Banyak tidak yang bermusuhan? Banyak tidak yang terpecah belah? Berarti apa yang Nabi sampaikan dulu benar atau tidak? Benar atau tidak? Baik, satu. Tanda kedua kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar, kata Nabi, itu mulai meninggal satu-satu.
Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustadz, asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang. Sekarang jadi ustadz itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, slogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun. Akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar, itu ikutan bingung. Nah sekarang saya tanya, satu, tadi ke awal, yang berselisih ada tidak? Yang beda pendapat ada tidak? Baik. Yang berkelahi ada tidak? Masalah nasab ribut. Masalah kunut dengan tidak kunut ribut. Masalah bismillah jahar sir atau enggak baca ribut. Tapi yang sholat tidak ribut. Yang tidak ke masjid tidak ribut. Ada yang ribut sesama ulama ada? Sesama ustadz ada? Yang ustadz-ustadan ada? Yang ulama-ulamaan ada? Berarti yang Nabi sampaikan dulu sekarang sudah ada atau belum? 3, saya agak cepat nih. Awas hati-hati. Sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa ditandai dengan satu, taqarubul aswaq. Pasarnya mudah diakses, terjadi percepatan digitalisasi. Ini kalimat Nabi. Dulu ibu ke pasar, berangkat manual, pakai motor, naik angkot, belanja, pulang, kembali ke rumah. Sekarang, klik, barangnya datang. Ditandai waktu itu taqarubuz zaman, waktunya cepat berlalu. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Maka ketika masa itu tiba, yantashirul kadhib tantashirul fitan. Masalahnya makin banyak, polemiknya makin banyak, fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak. Yang dulu offline sekarang on. Kalau dulu nipunya offline, sekarang nipunya on. Kalau dulu judinya offline, sekarang judinya on. Bahkan saya lihat kemarin Zeus pun udah main judi itu. Nah ini masalah kita sekarang. Yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu, muncul sekarang. Sedangkan amanah Al-Quran, amanah hadis, amanah para ulama kita, kalau sudah tercipta satu negeri, satu bangsa, satu negara, maka kewajiban semua penduduknya, ini doktrin agama, kewajiban semua penduduknya, mau rakyatnya, mau pejabatnya, mau yang punya kedudukan, mau yang tak punya kedudukan, maka doktrin pertama dalam Al-Quran, cintai negaranya, jaga bangsanya, jaga negerinya, bersatu untuk membangun negerinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan terpecah belah. Jangan kita kemudian dipecah-pecah. Kata Al-Quran, bersatu kita dengan satu pedoman, satu naungan, yang kalau itu dikerjakan, otomatis bukan hanya damai tentram negerinya, tapi Allah jamin sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan. Saya ulangi, sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan. Yuk kita cek. Mukaddimah kedua selesai. Kita masuk sama yang ketiga nih. Ini sebentar, kita sampai jam berapa ini? Subuh?
Tolong catat nih ya, ini sampai subuh sini saya jam 9 pulang nih. Sebentar. Al-Quran turun di mana? Saya ulangi, Al-Quran turun di mana? Mekah. Waktu Quran turun, Mekahnya maju nggak? Yang pintar ada nggak? Hah? Yang pintar ada nggak? Punya peradaban nggak? Ganti. Yang mabuk banyak nggak? Yang zina banyak nggak? Yang judi ada nggak? Yang pembegal ada nggak? Sekampung begal semua. Ini Mekah nih. Sampingnya Romawi sudah maju. Peradaban ada. Sampai sekarang jejaknya masih ada. Di Mediterania, kalau kita tarik dari mulai Italia sampai kemudian nyebrang sedikit Tripoli, sampai ke Turki, sekarang jejak-jejak Romawi masih ada kolosiumnya. Saya pernah kunjungi. Samping kirinya Persia. Imperium besar, kekuatannya luar biasa. Kanannya Romawi, kirinya Persia. Quran tidak diturunkan di Romawi, tidak di Persia. Supaya orang tidak berkata di kemudian hari, pantas umat Islamnya bisa hebat dan maju karena Qurannya turun di Romawi. Pantas Islam bangun peradaban di Andalusia, Spanyol sekarang karena Qurannya turun di Persia. Allah turunkan di tempat yang paling terpecah, kriminalnya paling banyak, dosanya paling banyak, saking banyaknya disebut oleh para ulama dengan jahiliyah. Apa? Jahiliyah itu gabungan dua hal. Satu sifatnya jahlun, dua orangnya jahil. Jadi kalau ada jahlun, pencurinya, mabuknya, zinanya, orangnya disebut jahil. Kalau digabungkan orang dengan sifat ketemu, jahiliyah. Pak, yang mabuk ada nggak sekarang? Jahiliyah, pemabuk pemula, itu 5 kali sehari. Itu orang yang nyoba mabuk zaman jahiliyah, baru nyoba nih 5 kali sehari. Kalau yang sudah khatam, sehari bisa lebih. Jadi profesional itu mabuknya lebih dari 5. Ini maaf Bu ya, sekarang begal ada nggak? Ada begal? Di sini ada? Tidak ada. Jahiliyah, begal itu sekampung begal semua Bu. Ya, ada yang pernah dengar namanya Jundub bin Junada? Kalau Al-Ghifari ada? Ada sini namanya Ghifari? Nah, Ghifar itu asalnya artinya kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Ghifari, saya berasal dari kampung begal. Komandan begal namanya Jundub bin Junada. Dia terfikir, saya dengar ada orang baik di Mekah, saya ingin datang minta pencerahan. Perhatikan indahnya Nabi. Belum bicara, baru lihat Bu, sudah jatuh cinta. Baru lihat, sudah tunduk. Nabi itu mewariskan akhlak, itu lebih utama daripada doktrin. Gimana caranya orang lihat itu, orang sudah semakin terpana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ya Rasulullah ausini, ya Nabi tolong wasiatkan aku. Nabi ajarkan 1-2 makna dari ayat, kata Nabi pulang, balik ke Ghifar, ajarkan masyarakat kampungmu. Kata Jundub, ya Nabi, saya tidak akan pulang sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan ya Jundub, ini orang masih belum paham, belum mengerti, takutnya engkau umumkan, engkau dianiaya. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini mantan panglima begal. Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin. Hai semua orang Quraisy, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersyahadat, kalian mau apa? Dipukulilah orang ini, jatuh pingsan, datang Sayyidina Hamzah, riwayat lain mengatakan Sayyidina Ali, hentikan karena ini orang Ghifar, tempat barang dagangan kita lewat. Kalau dia meninggal di sini, barang kita tak aman di Ghifar. Maka dibiarkan lolos saat itu pulang ke Ghifar, bekal cuma 1-2 ayat. 1 ayat, 2 ayat. Pulang ke Ghifar, dakwah di Ghifar, tiba-tiba semadinah heboh karena sekampung Ghifar masuk Islam semuanya. Mantan begal. Dapat 1-2 ayat, cuma 1 ayat, 2 ayat. Pulang kampung, sekampung begal, muslim semua jadi orang baik. Untuk mengenang peristiwa itu, beliau perkenalkan nama daerahnya bukan dirinya untuk menunjukkan saya dulu orang kurang baik. Sekampung tidak baik, tapi Quran merubah saya menjadi pribadi yang baik.
Maka dikenallah sejak saat itu nama kampungnya Al-Ghifari. Dari tukang begal menjadi ahli Al-Quran. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Bilang kenal, sekali lagi saya pulang tuh. Ini masih mending kenal Umar. Saya waktu di Pekanbaru, izin komandan, ini Pangkopsudnya masih ada Bang Nurdin. Itu di Lanut Rusman Nuryadin, ada yang kenal Firaun, Pak. Hampir saya pulang tuh. Kenal Firaun? Kenal katanya. Di sini masih agak mendingan Umar. Umar sebelum masuk Islam, maaf, keras tidak? Kuat tidak? Segimana kuatnya? Siapa yang berani dengan saya? Pekerjaan Umar tiap hari. Siapa yang berani dengan saya? Ketemu di Bukit A, sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Semua yang terkait dengan khamar, miras santika, tokohnya Umar. Umar saking dahsyatnya, visinya panjang, jualan Tuhan. Yang lain bikin dari, maaf, kayu, asnam. Bikin dari batu, wasan. Umar bikin dari roti. Yang belum pernah terpikirkan pada masa itu. Saking tinggi visinya, bikin Tuhan dari roti, dia jualan. Makanya nanti saat masuk Islam kadang senyum sendiri, kadang nangis sendiri. Begitu jualan, suhu panas. Ini nih Pangkopnas baru pulang 52 derajat ya. Suhunya panas, Umar muter-muter jualan Tuhan, gak ada yang beli. Hidayah mulai datang. Tuhan, 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 Tuhan. Karena gak ada yang beli, sudah lewat banyak, jalan lelah, maka Umar putuskan duduk, dia minta maaf. Ya Lata a'dhirini kuntu jawaan. Lata, Tuhan Lata, saya mohon maafkan saya. Memang ini kedesak lapar banget. Keren. Dia simpen Tuhannya di depan, saya pinjam palanya, ntar saya ganti saat pulang. Jalan lagi, lapar lagi, dia bilang, ya Lata a'dhirini, saya mohon maafkan saya. Saya panjang jalan, dia jualan dan makan Tuhan yang dia jual. Umar. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, apa yang merubah Umar menjadi pribadi yang baik, hebat, pribadi yang unggul, sampai menjadi pemimpin yang dikenang sampai sekarang? Cuman 2 huruf Pak, dari Al-Quran. Berapa huruf? Berapa huruf? Tenang, kampanye udah lewat, jadi kita gak akan resah itu. Cuman 2 huruf. Toha. 2 huruf. Lewat Umar, niatnya bunuh Nabi. Disampaikan saudarinya masuk Islam, begitu nengok rumah saudari, dia sedang baca Al-Quran surat Toha. Cuma 2 huruf, Toha, bem, menghunjam jiwanya, jatuh keangkuhannya, masuk Islam usap syahadat, setelah itu jadi orang terbaik di zamannya. Anda bayangkan, baca 2 huruf dari Quran, Toha jadi orang paling hebat. Anda udah baca Yasin sampai tamat, Al-Kahfi sampai selesai, sampai sekarang masih ribut aja, apa yang salah? Nah maka kalau sekarang kita ingin menjadi tangguh dan ampuh, bebas dari perpecahan, membangun bangsa dengan kerukunan, kuatkan kita dengan keilmuan, intelektualitas tinggi, spiritualitas kuat, kemudian jasmani juga hebat, maka kunci pertama bagi umat Islam khususnya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada apa? Ya, yuk saya bacakan hadisnya. Nanti yang bisa ngulang saya kasih hadiah. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari karena nggak pernah ketemu Nabi, maka beliau menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Alqamah. Alqamah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah tersambung nanti ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menerima dari Nabi SAW. Ya, coba ulangi. Ini serius nih. 5 juta, 10 juta. Nggak, saya serius ini. Umrah. Waktu habis. Ya. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara Anda. Pokoknya kalau ada baik, yang terbaik. Anda sekarang ditugaskan di bagian apa? Tugasnya apa? Amanahnya apa? Kalau Anda ikuti petunjuk ini, maka Allah akan tempatkan Anda menjadi yang terbaik di bidangnya. Modalnya yakin, ikutin. Dan Allah sudah tunjukkan, ya, turun di Mekah, Mekahnya diangkat jadi kota berperadaban, sampai sekarang yang tidak ada menjadi ada, nggak ada pohon pisang, pisangnya ada.
Dari pisang Indonesia, Lampung sampai pisang Brazil ada. Tidak ada pohon nanasnya tidak ada, buahnya ada. Kota-kota bisa dibangun, tanahnya tandus. Barakah dari Al-Quran, diamalkan isinya, dijalankan ayatnya, makmur kotanya, sampai sekarang dibawa ke Yathrib, Yathrib jadi maju. Saking majunya berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang. Dibawa ke Spanyol, Portugal, Iberia, Andalusia dulu masih jauh tertinggal. Spirit Quran dibawa, dipraktekkan isinya, dibangun kotanya, jadi peradaban istananya muncul sampai dengan saat ini. Anda tugas dimanapun, jadi apapun, apa profesinya, keluarkan ayatnya, ikuti petunjuknya, maka silahkan lihat. Lihat hasilnya, bedakan hasilnya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Silahkan cek. Tidak ada satupun yang mengamalkan isi Al-Quran, kecuali akan mulia dirinya dan lingkungan sekitarannya. Ini kita cek. Quran turun di hari apa? Jumat. Nah, kalau nggak ada hadiahnya cepat jawab tuh. Maka Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Hari mulia pemimpin para hari. Turun di bulan apa? Ramadan. Ramadan langsung berubah menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan paling mulia di antara sekian bulan yang ada. Turunnya lewat malaikat apa? Jibril. Jibril langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Turun pertamanya malam atau siang? Malamnya berubah menjadi Lailatul Qadar. Saat dibacakan, itu pahala langsung turun lebih daripada 1000 bulan. Salat, pahala turun lebih dari 1000 bulan. Teruskan. Turunnya kepada Nabi namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka naik status dengan Al-Quran itu menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Turun Quran di kota apa? Mekahnya berkah sampai sekarang. Nabi hijrah kemana? Bukan. Salah kencang lagi. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu daerah dulunya tertinggal. Ekonominya berantakan, dimonopoli Yahudi. Konfliknya tinggi. 6 abad gak selesai, Aus dengan Khazraj. Konflik sosial ada. Maaf, pertengkaran muncul, tawuran selalu ada. Kalau meninggal di sini di sana mesti tewas. Nabi datang hijrah, turun Quran cuma 2 tahun berubah jadi kota berperadaban. Yang konflik selesai. Ekonomi maju, pasar stabil. 2 tahun berubah jadi kota yang sangat maju, memberikan karisma dan pancarannya sampai ke dunia. Dalam bahasa Arab berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang apa yang kita butuhkan dari Quran di suasana kita sekarang? Perdebatannya banyak. Perselisihannya banyak. Maaf. Sekarang jangankan orang mau beramal. Mau sholat saja kadang berselisih. Ini bismillahnya kencang apa pelan? Baca bismillah atau enggak baca bismillah? Saya 2010 itu tugas di Mekah. Izin Panglima. Kita panitia haji. Jadi begitu saya sambut jemaah haji pertama, imamnya saya sudes. Pas saya ingat betul itu Isya. Istaqimu. Udah siap? Begitu takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya persis, masih ingat saya sampai sekarang setelah 14 tahun. Iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Anda bayangkan tuh. Saya jawab dalam hati, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram nih. Anda bayangkan. Itu baru bismillah. Belum nanti saat sampai kepada kunut. Belum nanti saat sampai kepada sujud. Nah ketika kemudian kita dapatkan yang demikian, apa yang harus kita pelajari, kembalinya bagaimana, mengatasi persoalannya seperti apa, menyatukan kita bagaimana, dan dengan itu semua kita keluar dari sini, kita bertekad, bangun negeri kita, bangun bangsa kita, kompak jangan terpecah belah, dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Sepakat? Yuk. 1. Quran surah kedua ayat 43. Kedua surat apa? Ayat berapa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Ini adalah ajaran pertama dari Nabi. Dari pelajaran ini Nabi mengajarkan kekompakan, kerukunan. Dari pelajaran ini ada kedisiplinan. Dari pelajaran ini ada keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan.
Kalau disingkat semua makna ini, maka dalam bahasa Arab itu ada satu kata saja. Namanya falahun. Apa namanya? Falahun. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekarang, pernah dengar kata falah enggak? Saya ulang nih, jawabannya kok pelan gini ya. Pernah dengar kata falah enggak? Kalau enggak pernah dengar enggak sholat berarti ini. Berapa kali sehari? Setelah hayya ala sholah, hayya alal. Baik, kedengaran oleh telinga. Kedengaran oleh telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Lafadznya disebut adhan karena Allah menginginkan lafadz ini harus didengar oleh orang yang masih punya pendengaran dan telinga. Apa di antara yang diperdengarkan? Hayya alal falah. Ayo bahagia, ayo sukses, ayo menyatu, ayo damai, ayo sejahtera. Jadi baru bangun dari tidur, Allah sedang ingatkan kita, kamu sudah sukses belum? Ya fulan, sudahkah engkau bahagia? Jangan-jangan di kantor engkau champion, di rumah engkau masalah. Ya fulana, sudahkah engkau sukses? Sudahkah engkau damai? Jangan-jangan pengen rumah tangga sakinah, namanya ibu sakinah, tapi tiap hari di rumah tangga banyak persoalan yang memecah. Hayya 'alal falah. Maka kalimat hayya 'alal falah didahului, diperdengarkan di telinga kita, dikehendaki oleh Allah. Dahulukan sebelum hayya 'alal falah, hayya 'alas wa aqimus shalah. Amalan pertama yang diajarkan oleh Nabi, dikuatkan ayat dalam Al-Quran, yang dengan itu ada pelajaran persatuan, tidak terpecah belah, membuat kita kuat dan sukses bahagia, namanya sholat. Jadi kalau sekarang kita katakan, ayo kembali ke Quran, ayo kembali ngaji. Kalau Anda bertanya, ayat apa Ustadz yang pertama dipelajari, kita praktekkan supaya sukses, maka Nabi berikan petunjuk, mulai semua belajar perbaiki sholatnya. Perbaiki apanya? Yuk kita mulai pelan-pelan. Kalau sholat itu yang bagus berjamaah atau sendirian? Ada imam atau tidak? Imam berapa? Saya ulangi, imam berapa? Makmum? 1 boleh? 2 boleh? 3 boleh? 4 boleh? Banyak boleh? Bu, makmum berapa bu? Kalau imam berapa? Imam berapa? Makmum 2 boleh? 3 boleh? 4 boleh? Kalau di rumah tangga imamnya siapa? Suami. Makasih Pak. Kenapa tepuk tangan nih? Tapi ini tidak ada hubungan dengan poligami. Tenang, aman bu. Aman. Lihat sini. Lihat baik-baik. Ini saya jadi ingat kisah waktu itu ada anak SD baru ngaji di madrasah. Dia belajar tentang berbakti pada kedua orang tua. Dia dapat hadis. Man abar ummak, man abar ummak, man abar ummak, man abar abak. Ya Nabi, pada siapa saya mesti berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Dia pulang ketemu bapaknya, tanya bapak, belajar apa kamu nak? Hadis dari Nabi. Apa hadisnya? Pada siapa berbuat baik ya Nabi? Jawab Nabi apa? Ibumu. Apa lagi? Ibumu. Apa lagi? Ibumu. Apa lagi? Bapakmu. Ibu sebutkan berapa kali? 3. Bapak berapa kali? 1. Kasih tahu ibumu di dapur. Berangkatlah dia ke dapur. Dia mau sampaikan ibunya sedang ngiris wortel. Saya nggak akan teruskan kisahnya. Yuk kita balik. Yuk balik sini. Yuk kita mulai. Pelajaran pertama yang disampaikan imam. Sebaik-baiknya sholat lakukan berjamaah. Nabi menyampaikan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Sholat berjamaah kalau dikerjakan itu lebih bagus pahalanya, lebih baik hikmahnya, lebih bermanfaat hukumnya dibandingkan dengan sholat sendirian. Sekarang kita bahas, orang selalu melihat pada pahalanya, tapi tidak pernah dipelajari hikmahnya. Padahal gerakan dan bacaan sholat itu, dari mulai nyusun saf berdiri sampai salam, itu ada maknanya bu. Ada hikmahnya Pak, dan ada kitabnya dari ulama bahas itu. Enggak sembarangan. Abdurrahman bin Auf diajarkan oleh Nabi makna berdiri. Itu 2 tahun mempraktekkan itu jadi orang paling kaya di Madinah. Cuma mengamalkan berdiri. Sekarang kita belajar, diminta oleh Al-Quran, pelajari bacaannya, pelajari caranya, pelajari hikmahnya. Sekarang yang kita pelajari cuma 2, cara dan bacaannya. Hikmahnya gak pernah dibahas.
Bagaimana cara takbir? Angkat tanganmu sejajar dengan bahu. Ucapkan apa? Allahu Akbar. Apa maknanya kenapa tangan mengangkat begini? Kenapa kalimatnya Allahu Akbar? Bukan dengan kalimat yang lain. Orang belajar dari situ baru diucap, sudah jatuh kesombongannya, jadi orang paling rendah hati di muka bumi. Abu Bakar dengar Allahu Akbar, nangis beliau, jatuh hatinya, tunduk tawadhu. Yuk kita mulai dari jamaah. Ada imam, ada? Yuk kita mulai. Siapa yang masih ingat? Kalau sudah nyusun saf, kemudian akan dimulai sholat, maka kewajiban imam, kewajiban dalam arti ini maksudnya sunnahnya. Apa yang pertama dikerjakan imam? Rapikan saf, cek saf. Bu. Yang pertama diminta oleh Nabi pada imam, tengok ke belakang. Lihat makmum. Dan itu bukan formalitas, Pak. Sekarang yang terjadi kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang nggak nengok, atau nengok cuman sekedar nengok, dia katakan, istau. Terus makmum jawab, sudah tahu. Itu bukan formalitas nengok, dan memang tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi di Islam itu ada yang wajib pakai bahasa Arab, adzan pakai bahasa Arab, sholat bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab. Kalau terjemah bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh, Qurannya bahasa Arab. Tapi ada kalimat-kalimat isyarat yang tidak harus bahasa Arab. Contohnya imam nengok ke makmum untuk mengingatkan. Tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa setempat. Tapi apa yang dilakukan imam sebelum beliau bicara? Lihat siapa makmumnya. Oh, ini ada orang yang tak sanggup berdiri lama. Oh, ini ada orang transi. Ini ada anak kecil. Ini para penghafal Al-Quran. Tapi secara umum kelihatan jamaahnya ingin menunaikan sholat dengan ikhlas. Maka dipilihlah surat Al-Ikhlas. Lihat keadaan jamaah. Pernah kejadian di era Nabi. Sahabat Nabi ngimamin, ya mohon maaf. Begitu selesai ini sahabat mulia, ahli Quran, dekat dengan Allah, disayang oleh Nabi. Apa yang terjadi? Mu'adz bin Jabal begitu ngimamin Isya. Makmum ikut di belakang, baca Al-Baqarah. Ternyata begitu salam selesai Isya, nengok ke belakang, makmumnya kosong. Jadi kejadian itu bukan hanya sekarang, zaman Nabi sudah ada. Awal-awal masuk Islam, jadi begitu imam bacain Al-Baqarah, salat Isya, nengok ke belakang kosong. Kata Mu'adz komentar pertamanya, munafik nih makmum. Makmum dengar gak terima, bukan kami munafik. Berselisihlah, diadukan pada Nabi. Ya Rasulullah, tolong nih Mu'adz bilang kami munafik. Kenapa ya Mu'adz? Memang munafik. Kata Nabi sebentar, kumpul dulu sini. Mu'adz kenapa? Ya Nabi, saya ngimamin mereka Isya. Saya baca Al-Baqarah, begitu saya nengok belakang ternyata hilang nih makmum-makmum ini. Bukankah Anda yang mengatakan orang yang malas sholat Isya termasuk tanda munafik? Ditanya lagi oleh Nabi pada jamaah sini. Kenapa terjadi begini? Ya Nabi, kami baru pulang kamakalu dari kebun. Keringat kami masih belum kering, masih capek. Kami di belakang Mu'adz mainnya Baqarahan. Kami nggak kuat ya Nabi, kami nggak kuat ya Rasulullah. Jadi begitu dia kemudian teruskan, kami pamit. Nabi tanya Mu'adz, kenapa engkau main Baqarahan? Bahasa kita lah sekarang ya. Tolong jangan dipotong videonya, ntar lama lagi tuh. Mu'adz kenapa main Baqarahan? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya sholat di belakang Anda. Anda baca Al-Baqarah. Jadi karena Anda baca, saya praktekkan. Kata Nabi, engkau benar ya Mu'adz. Saat aku baca Al-Baqarah, makmumnya kamu. Tapi saat engkau baca Al-Baqarah, makmumnya mereka. Itulah sebabnya sebelum mengimami sholat, pemimpin imam nengok ke belakang, lihat makmumnya, petakan siapa yang berdiri, cari surat sesuai dengan kesanggupan makmum berdiri di belakangnya. Bawa dalam konteks kehidupan. Pangkoopnas, izin. Jadi pemimpin, tengok ke belakang pasukan. Lihat. Sebelum dimulai bertakbir, sebelum dimulai aktivitas pekerjaan, cek pasukan. Cek prajurit. Adakah yang bisa bertahan dengan tugas? Kualifikasi mana yang memenuhi tugas? Mana yang paling cocok bisa ditempatkan di medan A, medan B, medan C? Lihat. Dan menariknya, kadang untuk melihat ini khusus bagi seorang pemimpin yang dipraktekkan dalam kehidupan. Mimpin sholat, mimpin pasukan, mimpin daerah, mimpin provinsi, mimpin negara. Nabi mintakan untuk belajar dahulu menggembala kambing. Nah, ini menarik Pak. Karena itu semua nabi yang pernah bertugas di bumi,
Itu Allah mintakan semua belajar menggembala kambing. Saya penasaran Bu. Saya dengar di Pacet ada kandang kambing bagus. Kambingnya istimewa. Saya datang ke sana. Ibu tahu Pacet Bu? Lampu merah sonoan dikit tuh. Ibu ke Bandung, ke Majalaya, naik ke atas, yang di situ ada pancaran Bu, yang dulu disambungkan oleh Belanda untuk bikin kebun kopi nyambung Paris Panjapa. Jadi dulu waktu VOC datang, dia mencoba untuk tanam kopi di wilayah Jakarta dekat Bekasi, dia beri nama daerahnya Pondok Kopi. Dia tanam tidak berkembang, dia bawa ke Priangan. Dia tanam daerah Majalaya, tanam pertama kualitas varietasnya bagus, dia ekspor jadi nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya nomor 1 di dunia. Maka dia bikin pemancar dari situ sampai dengan ke Paris, maka dikenallah Paris Panjapa. Saya naik sampai ke situ hanya untuk melihat bagaimana pengelolaan kambing yang bagus di situ. Rupanya menarik Pak. Begitu datang, saya datang kambing mengembik. Tapi ternyata mengembiknya beda-beda. Saya datang, meh. Yang pojok, meh. Yang ujung lagi, meh. Gak ada yang bilang, wah, gak. Mbak. Saya tanya, ini kenapa kok beda-beda? Rupanya yang pertama, mbak, lapar. Karena setiap orang masuk ke situ biasanya bawa makanan. Yang tengah-tengah sakit. Yang ujung ketakutan, karena baru masuk takut siapa yang masuk. Mbak. Nabi diajarkan menggembala kambing, merawat kambing bukan hanya dasar kesesuaian memperbaiki umatnya, karena supaya bisa merasakan suara rakyatnya. Jadi Panglima tahu begitu nengok prajurit ke belakang, oh yang ini tunjangan belum keluar. Oh yang itu SPP anak belum cair. Kena pinjol. Ini bagian pertama. Jadi dari filosofi sholat bukan hanya diminta sekedar tengok, perhatikan, istau, lantas menghadap ke depan dan dimulai sholat. Tidak. Dalam sholat ada kebersamaan. Dalam sholat ada kerapian, luruskan, rapatkan. Itulah sebabnya kenapa surat As-Saff ditempatkan 61, diapit dengan Al-Jumu'ah dengan sifat jamaah, 63-nya munafikun. Silakan lihat. Karena nggak mungkin nyusun jamaah kalau softnya tidak nyatu. Bagaimana Bapak Ibu membangun negeri yang baik, negeri yang makmur, ingin tenang, ingin damai, kalau kitanya tidak pernah menyatu. Dasarnya punya Persatuan Indonesia. Dalilnya ada, nilai keagamaannya ada, dilatih tiap hari, tapi nggak pernah dirasakan pelatihan itu dalam kehidupan. Maka setiap menyusun saf disebut dengan jamaah dari kata al-jam'u punya 3 arti. 1, kumpul. 2, kenali siapa yang kumpul. 3, saling mengisi dan membantu di antara yang kumpul. Karena itu Pak, nggak ada orang di zaman Nabi, jamaah ke masjid yang tidak kenal siapa yang berdiri di samping itu, nggak ada Pak. Apalagi Jumatan Bu. Nabi itu Bu sampai hafal posisi kiri ujung siapa, pojok kanan siapa, tengah-tengah siapa. Dan tidak ada jamaah satupun yang datang kecuali kenal siapa yang duduk dan berdiri di sampingnya. Itulah sholat jamaah. Sekarang Anda yang 1.500 orang di sini tambah dengan Ipsus. Adakah saling mengenal di antara yang tinggal di sini? Adakah saling menguatkan dalam tugas dan kerja? Adakah kita saling membantu dan memperhatikan dalam kehidupan kita? Masjid zaman Nabi bukan hanya menjadi tempat orang datang dan sujud. Tapi setiap kesulitan yang dibawa ke masjid selalu pulang dengan solusi dan selesai persoalannya. Gak ada Bu orang datang ke masjid zaman Nabi haus kecuali pulang hilang hausnya. Gak ada orang lapar Pak datang ke masjid kecuali pulang selesai laparnya. Itulah jamaah. Itulah jamaah. Ini gak cukup kita katakan jamaah. Jamaah. Sifatnya mana? Maknanya mana? Itu baru dimulai. Yang kedua setelah siap, ada imamnya, ada makmumnya. Ini saya mau tanya sebentar, mohon maaf. Kalau kita pilihkan imamnya pakar bukan? Paham tidak? Harus tahu ilmu tidak? Pengalaman harus dapat tidak? Maka dari itu tidak mungkin kemudian naik jadi seorang pemimpin kemudian direkomendasikan kecuali kita yakin ada kepakaran keilmuan. Tapi mungkin nggak jadi imam kalau nggak ada makmumnya? Mungkin nggak jadi makmum kalau nggak ada imamnya? Tidak mungkin. Sholat berjamaah baru disebut jamaah kalau ada imam, ada Untuk itulah negeri itu, negara itu, masyarakat itu, bangsa itu, baru bisa bangsa itu ada dan eksis, ada pemimpin, ada rakyatnya.
Ada imam, ada makmumnya. Bagaimana membentuk negara yang baik? Bagaimana membentuk kesatuan yang baik? Perhatikan nih, ini yang paling pokok nih. Prajurit-prajurit ya. Ada amanat Nabi di hadis Muslim. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalau mau jadi sosok panglima yang hebat, pasukan yang hebat, pemimpin yang hebat, rakyat yang kuat, maka amanat Nabi yang pertama, bangunlah sifat saling menguatkan, minimal saling mencintai dan mendoakan. Jadi kalau dipilihkan untuk Anda, ini panglimanya. Pangkoopnasnya ini, pangkoopsut satunya ini, sekiannya ini, dan lanutnya ini. Allah amanahkan, Anda di bawah prajuritnya setia. Satu komando, cintai, doakan. Kalau kedudukan, Allah atur. Jabatan, Allah atur. Begitu dilekatkan satu komando, imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda ruku. Jangan komandan bilang A, Anda lontar B. Jangan komandan panglimanya sujud, prajuritnya kemudian malah kabur. Poinnya apa? Saling mencintai. Pimpinan doakan bawahannya, panglima doakan prajuritnya, prajurit cintai panglimanya. Man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Satu. Jadi kalau nggak pernah saling mencintai, nggak pernah saling mendoakan, tugasnya kerjanya hanya menghujat, hanya mencela, hanya saling menjatuhkan, jangan harap bangsa ini bisa kuat. Jangan harap bangsa ini bisa maju. Jangan harap kita bisa kompak. Yang paling pertama dilakukan kata Nabi dari spirit sholat, pertama, antara setiap golongan kita saling menguatkan, saling mendoakan, minimal saling mencintai. Paham sampai sini? Saya ulangi, paham sampai sini? Yuk kita mulai. 1, berdiri. 2, saya agak cepat ya. Kita 3 bagian saja supaya kita cepat selesaikan. Bapak Ibu, setelah kita berdiri, bersiap, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kita mengangkat apa? Tangan. Angkat tangannya begini, pelan-pelan. Ada sejajar dengan bahu, satu begini. Yang kedua bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Perempuan umumnya didekatkan ke sini, kecuali kalau pakai mukena yang longgar, ya itu sama saja dengan laki-laki begini. Tidak ada bedanya. Tapi diberikan jalan yang kedua begini karena dulu itu tidak ada mukena. Kainnya terbatas. Kalau ditarik ke sini diangkat ke atas, khawatirnya aurat terbuka. Jelas? Lihat poinnya. Angkat tanganmu seperti ini, sejajar dengan bahu, lalu ucapkan Allahu Akbar. Awas. Hati-hati nih. Ini mulai makin agak malam, pembahasannya agak lebih dalam. Saat tangan diangkat inilah kemudian setan mulai datang. Awas nih. Setan mulai datang. Bu, tolong catat ya Bu. Bu. Ada 9 jenis setan. Ada berapa? 9 jenis setan yang berbahaya. Awas Bu. Ada setan masjid, setan rumah, setan kantor ada Bu. Hati-hati tuh. Ya. Setan pasar ada Pak. Ya. Nah yang mau saya bahas sekarang, setan yang khusus menggoda orang sholat. Supaya dia tidak fokus sholatnya. Supaya tidak dapat hikmahnya, supaya selesai sholat, dia punya kesimpulan, yang penting sudah sholat, mau diterima mau enggak, mau berubah mau tidak, yang penting saya sudah sholat. Ada yang begitu? Berarti setannya sukses. Ya, karena standar orang sholat kalau benar sholatnya, maka yang terjadi pertama kali, innas sholata tanha anil fahsya, pasti berubah. Enggak ada keburukan di muka bumi ini kecuali 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya, keburukan yang datang dari syahwat. Maaf, zina, LGBT, ya, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi enggak ada orang sholat, kemudian setelah sholat melakukan tindakan fahsya. Nonton yang kotor, buka tayangan-tayangan yang kontennya pornografi, itu mustahil. Ya, begitu dia lihat, karena mata ditundukkan, tangan digerakkan pada yang baik. Jadi mustahil kalau pulang sholat, lihat baligho aurat kebuka, itu ditatap tuh mustahil. Karena mata biasa nunduk. Begitu lihat, dia palingkan. Lihat YouTube, keluar aurat, palingkan. Lisannya berkata astagfirullah. Nah itu antara lihat dengan berpaling dan baca Pak, itu nggak ada yang terlambat. Nggak ada lisannya astagfirullah, matanya begini, astagfirullah, ini salah ini. Standar sholat itu pasti terbebas dari fahsya. Yang kedua, terbebas dari mungkar. Mungkar itu perbuatan buruk yang diingkari hati. Maaf, menipu mungkar, nyogok mungkar, korupsi mungkar, merampok mungkar,
mencela mungkar, membunuh mungkar. Jadi kalau ada orang sholat, tangannya dipakai tahiyat, tidak mungkin tangan itu digunakan untuk korupsi. Nah, izin nih unsur pimpinan nih. Jadi kalau pimpinan kita sholatnya bagus, tangannya dipakai tahiyat, datang orang, bang, minta perlindungan bang, fee-nya lumayan, 10 miliar. Diterima nggak Panglima itu? Karena Panglima kita rajin sholat, beliau katakan, maaf ya, jari saya jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Insyaallah. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai nih. Namanya setan kan nggak nyerah. Dia bisikin balik lagi, izin bang, fee-nya naik 50 miliar. Waduh. Kamu kan udah saya kasih tahu dari tadi, tangan tahiyat tidak pernah berbuat maksiat. Tunggu, saya istikharah dulu. Gak ada istikharah dalam maksiat ya. Jadi kalau orang sudah berbuat sholatnya benar, fakhsya mungkarnya hilang. Nah maka apa yang pertama dilakukan setan? Dia pastikan, ini kata Nabi nih, sejak Anda mulai takbir, dia mulai membuat kita sibuk di pikiran. Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai ada orang sholat, tidak ingat berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Bapak ibu kalau belum takbir, itu bisa fokus bu. Tapi begitu ibu angkat, Allahu Akbar, setan tugas. Yang tidak ingin ibu ingat, jadi ingat. Cicilan belum berapa. Jemulan belum diangkat, nyimpen sendal aman atau tidak. Dia masuk tuh. Makanya Nabi ajarkan begitu tangan kita mengangkat, perhatikan. Sambil diangkat tangan, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan kepada Allah. Salat proyek akhirat. Kalau Anda ibadah, niatkan karena Allah, maka jangan bawa-bawa urusan dunia. Tepikan ke belakang, biarkan Anda lisannya mengangkat Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Ketika Anda merendah, pasrahkan pada Allah, Allah mengangkat Anda dengan kebesarannya. Jadi kalau Anda sekarang berseragam bertugas, negara amanahkan, dapat kita tugas, kerjakan aja dengan profesional. Adaptasi dengan lingkungan, serahkan pada Allah. Tugas saya apa? Ini, mulai kita takbir. Allahu Akbar, jadikan niatkan ibadah. Saya yang penting tugas selesai, profesional. Mau naik jabatan mau tidak, mau dapat penilaian mau tidak. Yang penting saya diamanahi, saya kerjakan. Allah yang akan mengantarkan saya pada tempat yang terbaik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 di ayat ke-79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka Rabbuka maqaman mahmuda. Anda tunaikan salat dengan baik, bangun malam, implementasikan maknanya dalam kehidupan, kerjakan tugas dengan benar, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak perlu gontok-gontokan ingin jabatan, tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu iri hati. Kata Allah, aku sendiri yang akan menempatkan dan mengangkatmu di tempat yang terbaik sesuai dengan maslahatmu. Kalau tiap hari takbir kita maknanya begitu, kerjanya tenang mas. Dinasnya nyaman. Saling menyayangi, saling memaknai. Dan kita serahkan Allahu Akbar. Tangan dilipat, tanda tugas dimulai. Ini bukan ilmu cocok logi, ada kitabnya ini. Kumpulkan minimal ada 3 kitab membahas tentang ini. Asrarus Shalah, Nadharat fi Ma'anis Shalah. Dan beberapa kitab tafsir kita satukan. Dari awal sampai akhir ada maknanya. 3 yang terakhir saya cepat saja. Ibu sholat itu berdiri atau duduk bu? Baik, kalau tak kuat berdiri, kalau tak kuat duduk, kalau tak kuat tidur, disolatin. Yo, apa artinya berdiri? Saya agak cepat ya, ini penutup kita nih. Apa artinya berdiri? Ini perhatikan baik-baik. Ini diajarin sama Nabi, ada orang spesial namanya Abdurrahman bin Auf. Diajarkan makna berdiri ini, dipraktekkan dalam hidupnya, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf jadi orang paling sukses di masanya. Saya tadi disebutkan honoris causa. Saya diberikan 2 honoris causa, satu dari Amerika, satu dari Indonesia. Di Indonesia dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu ketika diberi honoris causa, kita harus bikin riset dulu, diuji 15 profesor, baru kemudian diberikan, dan cuma 2 di Indonesia yang dapat. Satu Insinyur Soekarno, yang kedua saya. Di antara risetnya, saya meriset Abdurrahman bin Auf, dari yang tidak punya apa-apa, mengamalkan isi sholat, jadi orang paling kaya yang kalau hitung kita kekayaannya sekarang, kalau kita hitung, sekarang nilainya paling sedikit 14.000 triliun. Valuasi hartanya. Dihitung sampai dengan optimalnya, saya hitung sampai 72.000 triliun. Abdurrahman bin Auf. Dari mana tahu kisahnya? Pak, Ibu,
Abdurrahman bin Auf itu orang kaya di Mekah, kaya standar. Kaya dibagi 3. Kaya standar, kaya banget, kebangetan kayanya. Ini orang kaya standar. Masuk Islam, kata orang-orang pejabat Quraisy di sana, kalau kamu ikut Muhammad, masuk Islam, pengen ikut ke Yathrib yang kelak jadi Madinah, silahkan berangkat, tapi kami tawan semua hartamu. Gak boleh bawa. Kami ambil semua, silahkan, kami gak eksekusi, kami gak sakiti. Berangkat pakai pakaian melekat di badan. Tapi kalau engkau bebas dari Muhammad, kembali ke ajaran bapak moyangmu, kami balikan semua hartamu, kami akan angkat jadi orang paling kaya, dikasih kedudukan, dan masuk kalangan elit pada masa itu. Kalau bapak jadi Abdurrahman bin Auf, kira-kira pada masa itu pilih Nabi harta tinggal, atau tinggalkan Nabi harta dapat banyak, jadi orang terpandang masuk kalangan elit. Ikut Nabi atau tinggal Nabi? Oh, masa? Ikut Nabi. Ini saya kasih ya, tawaran nih. Bapak saya kasih 5 juta sekarang pulang, atau enggak saya kasih dengar ceramah? 5 juta atau tinggal? Ah, mulai ragu tuh. Anda 5 juta aja ragu, sekarang milih ikut Nabi meninggalkan ratusan miliar. Itu enggak mudah teman-teman. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, nah inilah maknanya iman. Saya memilih ikut Nabi. Pendidikan sholat. Anda bayangkan, karena dia kenal Allah, dia punya Allah, bagi dia dunia kecil karena yang ngatur semua Allah. Karena sudah merasa punya Allah, dilatih dalam sholat terkoneksi dengan Allah, merasa punya Allah. Kalau orang sudah merasa punya Allah, sudah gak gelisah. Jabatan yang tentukan Allah. Gak perlu kerasa kerusuk, gak perlu nyogok, gak perlu korupsi. Yang punya Allah, saya punya Allah, Allah yang antarkan. Rizki yang punya Allah. Gak perlu harus mencuri, gak perlu korupsi. Tidak perlu menipu, karena Allah yang mengatur. Merasa punya Allah dalam sholat. Istrinya ditawari. Bu, istri Abdurrahman bin Auf ditawari. Ikut suami cuman bawa pakaian, silahkan jalan kaki ke Madinah. Jaraknya kurang lebih 400 kilo. Kalau tinggal di Mekah, dikasih semua harta suami. Ditambahkan oleh orang Quraisy, silahkan pilih pemuda paling ganteng dan top difasilitasi pernikahannya. Kira-kira kalau ada tawaran pada ibu, silahkan ibu pulang jalan kaki atau tinggal di Lanud ini, ibu pilih tuh prajurit paling bagus, dikasih harta semua, dinaikkan. Saya tanya ibu, dalam situasi begitu pilih tinggal atau ikut hijrah? Ya tengok cari suaminya dulu tuh. Ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf sama galaunya dengan ibu sekarang. Dia putuskan, saya tidak ikut suami. Maka tinggallah di Mekah, dikasih harta banyak, kemudian tinggal mewah di Mekah. Yang jadi masalah bukan itu, saya ingin akhiri. Abdurrahman bin Auf datanglah kemudian ke Madinah, disambut oleh orang Madinah. Kenapa mereka disebut Ansor? Karena punya sifat menolong sesuai dengan kebutuhan. Yang kehausan ditolong oleh orang bawa minuman. Yang lapar ditolong oleh orang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf dari kaya jatuh fakir, maka yang menyambut orang paling kaya di Madinah. Maka ketika disambut, beliau mengatakan begini kurang lebih au kama qala, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Ya saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau Anda ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri tercinta. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun kolega saya fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Kalau Bapak di situasi seperti itu, ditawari. Kalau pengen kaya, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah, cari perempuan paling cantik, saya fasilitasi pernikahannya. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya percuma tawarin ditolak Bu. Karena umumnya orang pasti terima. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. 2 kalimat. Ditawari 2, dijawab 2. Jazakallahu khaira au kama qala arini ainal aswaq. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Allah berikan pahala. Tolong tunjukkan saja kepadaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Karena sebelum berangkat Nabi mengajarkan, berdiri ya Abdurrahman. Berdiri ya Abdurrahman bin Auf. Maknanya apa? Kalau engkau masih sanggup menegakkan dirimu, jangan gantungkan hidupmu pada orang lain. Serahkan dirimu pada Allah, tawakal dengan bertakbir, mulai praktekkan ilmumu. Maka beliau membawa ilmu ekonominya,
kemudian menjadi penyalur kambing, dari salurkan dapat bonus, dari bonus diberikan kambing, cuman waktu 2 tahun dengan ilmunya dari berdiri saja, maka jadi orang terkaya pada saat itu di Madinah. Selesai Nabi meninggal, hartanya divaluasi kurang lebih 14.000 triliun. Sampai sekarang. Hasilnya masih bisa kita rasakan dengan nilai-nilai kebaikan di Madinah. Jadi kalau kita bicara tangguh dan ampuh, maka yang pertama dilakukan adalah prajurit yang muslim perbaiki sholatnya. Setelah itu implementasikan dalam kehidupan. Apa maknanya melihat makmum? Apa maknanya berdiri? Kalau sudah ada tugas, tegak, sempurna, lakukan, komando, selesaikan secara profesional. Tawakal hasilnya pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Istri ditinggal biasa. Qari bacakan, wala tahzanu. Jangan sedih kalau ditinggal tugas. Nangis itu biasa, tapi jangan ratapi. Karena ini sedang berjuang, sedang berdedikasi. Allah muliakan. Kalau wafat, wafatnya syahid. Kalau tidak datang ajal, tak mungkin wafat. Bu. Suami sudah pergi 3 bulan. Pulang ke rumah. Istri senang tidak? Senang tidak? Tiba-tiba istrinya dengar kabar pulang, senang, dia siapkan makanan, dandan cantik, suami datang. Suami mandi, temani makan. Lagi ngobrol, datang kemudian panggilan. Nada munadi fi sabilillah, fi sabilillah. Datang panggilan, ayo tugas dimulai, siapkan lagi, siapkan lagi. Tiba-tiba suami mengatakan, mah panggilan telah datang, aku pamit ya. Kalau kira-kira ibu jadi posisi istrinya, dilepas nggak? Ini udah tugas operasi khusus nih. 3 bulan pulang. Udah ketemu ibu tuh. Makan udah, mandi udah, lagi ngobrol. Tiba-tiba komandan ngasih panggilan. Yuk siap-siap, besok berangkat. Sekarang siap, datang ke markas. Kira-kira kalau disampaikan begitu, ibu lepas nggak? Enggak. Lihat Bu, begitu kemudian datang panggilan, apa perkataan istrinya? Mas, berangkat. Tugas mulia telah datang, panggilan menjaga negeri telah tiba. Kalau kembali kita bangga, kalau Mas wafat, kita pun istimewa dan kita berjumpa di hadapan Allah kelak dengan kebanggaan. Gimana caranya? Anda bukan cuma subhanallah. Gimana caranya suami bisa mentarbiyah, mendidik istri sehingga merasakan bangga ketika suami mengenakan pakaian dinasnya. Sekali lagi, ketika Anda sudah kenakan pakaian itu, Anda sudah menjadi seorang yang sangat dihormati, bukan hanya dalam konteks pengabdian pada bangsa dan negara, tapi agama pun memuliakan itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah ibu yang punya suami-suaminya bertugas di sini, baik yang kemudian di PNS ataupun yang di prajurit dan sebagainya. Banggalah dengan itu, ceritakan pada anak-anaknya bahwa ayahnya adalah pahlawan, berikan tugas Bu. Saya kalau ngajar, istri saya menceritakan saya kepada anak-anak. Kalau istri saya masak, saya pulang, saya ceritakan pengorbanan ibunya pada anak-anak. Jadi begitu kami ketemu anak, semua bertemu dalam kebaikan. Kalau sudah kembali Pak, tolong jangan jadi panglima, jangan jadi komandan, jangan jadi pimpinan, pulanglah ke rumah sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Saya sampai sekarang di Timur Tengah dipanggil Syekh, di sini dipanggil Kiai, ada yang panggil Ustadz. Sampai di rumah seujung-ujung sampai hari ini Bu, belum pernah anak saya panggil saya Kiai. Nggak ada saya pulang ke rumah anak saya nyambut Kiai, nggak ada. Yang mereka panggil Buya. Tuh, Buya. Mereka ingin ayahnya. Mereka ingin ayahnya. Jadi Pak, sehebat apapun Anda, saat pulang jadilah ayah yang baik. Jadi suami yang baik. Karena tidak mudah bagi istri untuk menanti kembalinya Anda ke rumah. Dan ketika ke rumah, muliakan suami dengan baik Bu. Ya, perhatikan kalimat Nabi. Perhatikan. Idza shallatil mar'atu sholataha, wa shamat shamaha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kalau ada seorang istri, cukup sholat fardu. Kalau dia muslim nih, gak pernah sholat sunnah, sholat wajib aja. Puasanya Ramadan aja, gak pernah puasa sunnah. Dia jaga kehormatannya, suami tugas, dia jaga kehormatan. Dia tidak selingkuh, dia tidak zina, dia jaga kehormatan keluarga, dan dia menjaga kehormatan suaminya dengan baik. Kalau meninggal perempuan semacam ini, dihadapkan pada Allah di hari kiamat hisab, langsung kalimat Allahnya, cepat kamu pergi dari sini, langsung ke surga, pilih dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi berbahagialah, kita digolongkan pada demikian golongan istimewa. Saya ada di bagian ulama, ada masyarakat di sini, ada Anda yang bertugas kemudian sebagai prajurit di TNI, ada yang pedagang. Mari kita simpulkan, jamaah membuat kita tangguh dan ampuh ketika kita saling bersatu dalam kebaikan. Jamaah saling mendoakan, jamaah saling menguatkan,
jamaah mempraktekkan apa yang dipraktekkan dalam sholatnya dalam konteks kehidupan kita. Maka pulang dari sini, mari kita semangat membangun negeri kita. Bersatu, jangan pernah terpecah belah. Cari guru yang baik ya. Karena kata Nabi udah banyak ustadz-ustadzan nanti kemudian hari. Ya, cari guru yang baik yang meningkatkan iman kita, ngajak kita kenal Allah, ngajak persatuan, menjauhi celaan, menjauhi saling menjatuhkan. Kalau ketemu guru semacam itu, maka cepat pegang dengan baik, pegang dengan geraham kita, karena pada saat itu muncul, tidak mudah menemukan guru-guru yang baik yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jelas insya Allah? Siapa yang datang paling jauh? Boleh angkat tangan. Yang datang paling jauh. Nah, yang datang paling jauh mana? Mana? Karawang. Jalan Karawang apa Karawang? Sengaja kesini dari Karawang atau mampir sedang ada tugas? Mampir. Ada yang sengaja kesini dari jauh datang. Siapa? Ya, dari mana? Jonggol. Jauh banget. Lebih jauh dari Jonggol. Jogja. Jambi. Dari tadi, baik, terima kasih, alhamdulillah, sama kayak saya itu ya. Nggak ada ya, saya hitung sampai 3 ya. Dari mana? Dari Tangerang. Boleh berdiri? Berdiri. Dari mana? Kalimantan. Sengaja dari Kalimantan ke sini? Enggak. Mampir ke sini. Baik. Sengaja ikut taklim atau ada kegiatan lain mampir ke sini? Sengaja ikut ngaji, angkat tangan kalau sengaja ikut ngaji. Sengaja ikut ngaji. Baik, Mas, staf saya, tolong ganti uang transportnya ya. Pakai pesawat pulang pergi. Ya, ke Kalimantan. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Yuk sekarang kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita mengantarkan ke-73 Qoobsud ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan seluruh yang bertugas dan diberikan keberkahan untuk negeri kita tercinta. Saya mohon izin saya duduk supaya kita bisa menghadirkan kekhusyuan lebih dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon segenap kemuliaan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa datang di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang membawa kegelisahan, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang datang terlilit utang piutang, maka dengan keikhlasan ia mengaji malam hari ini, mohon lepaskan dan bebaskan dari utang piutangnya. Wala asran illa yassartah, jika ada yang datang membawa kesulitan, maka mohon ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma barik hadzal makan tamaman mubarakah. Ya Allah, mohon berkahi tempat ini di Lanut Halim Perdana Kusuma ini ya Allah dengan keberkahan yang sempurna. Jauhkan dari berbagai macam gangguan, berikan optimalisasi kekuatan, motivasi terbaik untuk menegakkan nilai-nilai kedaulatan ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik wahfaz sihhata zu'amaiha ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kesehatan paripurna bagi para pemimpinnya, berikan kekuatan terbaik bagi para keluarganya, sabarkan keluarganya saat ditinggal dalam tugas, berikan keutamaan dan kebaikan serta kebanggaan pada anggota keluarganya. Allahumma rzuq ya Allah ni'matal quwwah was-sihha wal salamah wal afiyah likulli man 'amila ya Allah fi hadzal makan wa ya'mal. Ya Allah, bagi setiap yang bertugas di tempat ini ya Arhamar Rahimin, siapapun ia, apapun tugas dan pangkatnya, berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan kelancaran, berikan kemuliaan dari hidup wafat sampai kembalinya kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, berkahi negeri kami ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami ya Allah dalam kebaikan, satukan kami dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, satukan para ulama kami, jauhkan dari perpecahan, sehatkan para ulama kami, berikan keluasan ilmu untuk mencerahkan umat berkemajuan ya Arhamar Rahimin.
Wahfad umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin kami. Berikan mereka hidayah ya Allah untuk memimpin bangsa ini dengan berkeadilan, untuk meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu di akhirat kelak. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin. Ya Allah, mohon anugerahkan pertolonganmu kepada saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma ja'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik. Jadikan orang-orang yang hidup sebagai pejuang. Wa mautahum syuhada, jadikan yang wafat sebagai syuhada. Wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal min hajjina hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabara. Ya Allah, jadikan para hujjaj yang baru kembali hajinya mabrur untuk mereka. Ikhtiarnya diterima ya Allah, dosanya diampuni dan kembali membawa berkah untuk negerinya ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pulang, nanti yang jamaah luar yang datang kami berikan oleh-oleh. Nanti ada buku, satu paket untuk menghafal Quran. Ada 3 buku. Masing-masing boleh ambil 3 satu paket. Ya. Didahulukan yang dari luar, nanti selebihnya di dalam. Kalau kurang di dalam, kami kirimkan lagi supaya yang di dalam semua dapat satu-satu. Ya, itu yang bisa disampaikan. Kalau saya katakan, siap ya? Kalau saya katakan TNI, Prima. Kalau saya katakan Koopsud, ampuh. Siap ya? Kalau saya katakan TNI, jawabnya apa? Kalau saya katakan Koopsud? Siap. 1, 2, 3. TNI? TNI? Koopsud? Koopsud? Baik, beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.